Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, kali ini kita share info bahwa STS di bulan April ini, karena STS April ini cuman sedikit ya guys ya, karena kita ada libur panjang saat lebaran. Nah makanya untuk STS April itu akan digabung ke STS Mei. Ya jadi kapan lagi teman-teman kalau gabung STS April akan dapat STS Mei. Jadi STS ini adalah April dan Mei teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya gabung ke STS April walaupun tengah-tengah ya, teman-teman akan dapat full bulan Mei. Seperti itu guys ya. Jadi jangan sampai kelewat untuk dapetin bonusnya di STS April Mei, yaitu perkiraan dividen saham di bursa 2025 dan rumus saham uptrend. Rumus saham uptrend akan kita berikan lewat chat ya guys. Jadi istilahnya jangan sampai kelewat teman-teman. Dapat 1,5 bulan karena memang April ini liburnya agak panjang, jadi ya kita kasih 1,5 bulan kayak gitu guys ya. April dan Mei. Langsung chat saya aja kalau teman-teman pengen join untuk STS April Mei. Oke Mas Bro ya, kali ini kita bahas analisa penjatahan IPO MDLA. Sorry ini masih agak nggak enak badan guys, jadi kalau suaranya agak aneh sorry ya. Nah di sini untuk MDLA guys, nah ini udah penjatahannya semalam ya. Di sini untuk IPO-nya itu setelah atau sehari setelah IPO Fore guys. Itu di tanggal 15 atau hari Selasa teman-teman di sini ya untuk si IPO-nya si MDLA. Nah ini MDLA papanya utama teman-teman ya. Di sini kita buka ya, di sini datanya teman-teman. Nah di sini seperti ini penjatahannya. Di sini UE-nya ada 2 guys, yaitu CC dan PD ya. Nambah lagi nggak sih? Saya nggak ini saya tulis kemarin sih untuk si sebelum Lebaran nih saya nulis MDLA nih. Oh bentar guys ya. Ya bener ya ada 2 ya, jadi nggak ada penambahan UE guys. Seperti ini guys ya untuk si persentasenya. Jadi CC-nya leadernya guys. Ya, CC-nya ini yang megang yaitu 78%. Untuk PD-nya 27. Nah kalau kita lihat dari histori CC yang udah kita bahas kemarin, CC ini memang nggak terlalu bagus kalau dia jadi IPO. Jadi indoor rater itu nggak terlalu bagus. Tapi CC ini nggak ngebanting juga, gitu. Jadi istilahnya seharusnya masih bisa profit lah di hari pertama kalau leadernya sih CC guys. Nah tapi teman-teman jangan berharap kayak HP, kayak KI gitu ya, yang bisa arah lock itu jangan berharap ya. Kalau misalnya W macam CC kayak gini ya cuan bungkus kayak gitu ya, hati-hati aja teman-teman. Untuk sektornya itu healthcare. Untuk IPO-nya ini kebetulan sama guys, saya juga wah ini kayaknya ada janjian nih, saya bodoh gitu ya, 188 gitu. Nah untuk yang dijual itu 25%. Nah untuk nilai emisinya itu termasuk jumbo guys, yaitu 658 miliar. Nah untuk valuasi si Fore, MDLA itu murah guys. Kita lihat MDLA tuh. Nah MDLA di harga 188 itu PBV-nya 0,9. Untuk harga bukunya tuh 202 guys. Nah di sini untuk pernya itu 5,8. Wow, pernya kecil banget guys ya, di bawah 10 jauh ya, ini pada 5,8. Nah untuk ROE-nya 15%. Dan ini bisa dibilang kalau Pak Lok Enghong bilang ini Mercy harga baja ya. Nah cuman kalau masalah valuasi ini memang masalah valuasi ini nggak berpengaruh pada hari pertama, kedua, ketiga IPO guys. Yang menentukan naik atau turunnya saham itu bukan valuasi. Yang menentukan naik atau turunnya saham IPO itu bukan valuasi guys. Ya, tapi adalah underwriter. Nah, walaupun valuasinya murah, bagus dan segala macam, kalau underwriternya jelek ya turun, guys. Nah, jadi untuk istilahnya valuasi ini hanya buat sekedar tahu aja. Nah, kalau misalnya udah lepas UE itu berapa lama? Itu 8 bulan. Biasanya kalau lock kan 8 bulan. Nah, setelah 8 bulan, nah baru valuasi ini kepake kayak gitu, guys. Nah, berarti kalau nanti misalnya ke depannya si MDLA ini di bawah harga IPO nih, misalnya di 100 misalnya, kok UE-nya ngeguyur nih misalnya sampai ke harga 100. Nah, itu valuasinya jadi 0,5 PBV-nya, guys.
Ya pairnya cuma 3, berarti murah banget teman-teman. Nah teman bisa istilahnya semi swing atau invest nanti kalau dia dijual di bawah harga IPO. Nah tapi kalau IPO Hunter, nah kita fokus saja, kita cuan bungkus. Nah nanti kalau masalah mau investasi gitu ya, nah itu pikir lagi nanti kayak seperti itu guys ya. Itu prinsip saya biasanya seperti itu guys. Jadi jangan digabung-gabung ya, IPO invest gitu. Jangan gue mau invest ikut IPO, jangan. Nantinya kacau kalau dibawa turun dulu teman-teman, bisa pusing duluan kayak Verona kayak gitu guys ya. Pusing duluan kayak Verona nih guys. Nah, kita lihat ya untuk kesimpulannya teman-teman, kita lihat. Nah, ini adalah penjatahannya teman-teman. Untuk jatah bawah itu 12,5% yang mungkin naik turun ya. Ada yang dapat 11, ada yang dapat 12, ada yang dapat 13%. Tergantung pemesanannya. Semakin kecil, semakin besar persentasenya. Nah, untuk jatah atasnya itu 20%. Nah, ini agak sedikit kurang bagus teman-teman untuk penjatahannya, karena jatah atas itu lebih besar daripada jatah bawah. Nah, untuk antriannya itu adalah 65K. 65K berarti jatah retail ya masih kisaran segini teman-teman, 10-12%. Berarti retail tuh cuma dapat sekitaran 65-80 miliar lah. Betul guys ya, dari nilai emisi. Jadi yang lainnya diambil CC. Nah kalau tipe CC guys, nah tipe CC itu adalah si tipe invest. Nah ini saya udah analisa dari dulu ya, IPO Hunter kayak gitu ya. Saya udah jadi IPO Hunter udah lama banget guys. Jadi saya tahu modelnya. CC ini mode invest guys. Ya mode. Apalagi kalau kita lihat valuasi MDL atau murah. Jadi bisa dibilang walaupun CC ini nggak ngebantu naikin, harusnya dia akan keep barang dia gitu. Nah CC dapat berapa tuh? Banyak kan. Harusnya dia akan keep barang dia karena dia udah tahu valuasi murah. Saya kan kayak gitu ya. Walaupun dia nggak ngebantu naikin, tapi dia akan keep barang dia di CC. Nah kita nggak tahu nih untuk si PD nih. Nah PD-nya gimana? Nah kita lihat aja nanti. Tapi kalau untuk prediksi sih IPO-nya bisa hijau guys. Ya walaupun saya nggak yakin arah gitu ya, tapi harusnya bisa hijau. Jadi harusnya sih bisa profit guys. Lumayan ya teman-teman ya. Oke Mas Bro ya, mungkin aja Mas dari kita buat like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.